Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelas B, mata kuliah Kimia Dasar 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang kimia inti. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Nazarudin Ashar Maskuri, Siti Fatimah, Nabila Salwa Putri Astri, dan yang terakhir Della Puspa Aprianti. Di sini kita akan menerangkan 6 topik atau 6 subbab. Yang pertama adalah pengertian kimia inti, topik kedua sifat reaksi inti, topik ketiga reaksi fisi inti, topik keempat reaksi fusi inti, topik kelima radioaktivitas, dan topik terakhir yaitu topik keenam contoh radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kimia inti, pengertian. Kimia inti atau kimia nuklir adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari radioaktivitas, proses nuklir, dan sifat nuklir. Kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radionuklida dan transmutasi inti. Sedangkan radiokimia mempelajari zat radioaktif dan penggunaannya dengan teknik-teknik kimia. Kimia radiasi adalah bidang kimia yang mempelajari efek radiasi radioaktif terhadap materi, dan pengertian dari inti radioaktif adalah unsur inti atom yang mempunyai sifat memancarkan salah satu partikel alfa, beta, atau gamma. Sedangkan kimia nuklir mencakup studi tentang produksi dan penggunaan sumber radioaktif untuk berbagai proses, termasuk diantaranya adalah radioterapi dalam aplikasi medis, penggunaan pelacak radioaktif dalam industri dan lingkungan, dan penggunaan radiasi untuk memodifikasi bahan seperti polimer. Kemudian sifat reaksi inti ada beberapa sifat, yaitu yang pertama reaksi kimia, sifatnya atom diubah susunannya melalui pemutusan dan pembentukan ikatan, sedangkan pada reaksi inti, unsur atau isotop dari unsur yang sama dikonversi dari unsur yang satu ke lainnya. Kemudian yang kedua, hanya elektron pada reaksi kimia, hanya elektron dalam orbital atom atau molekul yang terlibat dalam pemutusan dan pembentukan ikatan. Dan pada reaksi inti, proton, neutron, elektron, dan partikel dasar lain dapat saja terlibat. Kemudian yang ketiga, pada reaksi kimia, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang relatif kecil. Sedangkan pada reaksi inti, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang sangat besar. Kemudian poin yang keempat, perbedaan sifat reaksi inti. Pada reaksi kimia, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, katalis, dan konsentrasi. Sedangkan pada reaksi inti, laju reaksi biasanya tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan katalis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai reaksi fisi inti. Fisi inti atau nuclear fission adalah proses di mana suatu inti berat dengan nomor massa lebih dari 200 membelah diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa menengah dan satu atau lebih neutron. Karena inti berat kurang stabil dibandingkan dengan produknya, proses ini melepaskan banyak energi. Adapun penerapan pertama kali fisi inti adalah dalam pengembangan bom atom. Faktor krusial dalam rancangan bom ini adalah penentuan massa kritis untuk bom itu. Satu bom atom yang kecil setara dengan 20.000 ton TNT. Massa kritis suatu bom atom biasanya dibentuk dengan menggunakan bahan peledak konvensional seperti TNT tersebut untuk memaksa bagian-bagian terfisikan menjadi bersatu. Bahan yang pertama diledakkan adalah TNT, sehingga ledakan akan mendorong bagian-bagian yang terfisikan untuk bersama-sama membentuk jumlah yang lebih besar dibandingkan massa kritis. Uranium-235 adalah bahan terfisikan dalam bom yang dijatuhkan di Hiroshima, dan plutonium-239 digunakan dalam bom yang meledak di Nagasaki. Kemudian, reaksi fisi inti yang dikaji pertama kali ialah pembombardiran uranium-235 dengan neutron lambat yang kecepatannya sebanding dengan kecepatan molekul udara pada suhu kamar. Pada kondisi ini, uranium-235 mengalami fisi. Sebenarnya reaksi ini sangat rumit. Lebih dari 30 jenis unsur telah ditemukan dalam produk-produk fisi ini. Satu reaksi yang dapat mewakili ialah sebagai berikut. Meskipun banyak inti berat,
dapat diatur agar mengalami fisi hanya fisi dari uranium-235 alami dan dari isotop buatan plutonium-239 yang mempunyai arti praktis. Energi ikatan per nukleon pada uranium-235 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dari energi ikatan untuk strontium 90 dan xenon 143. Dengan begitu, ketika inti uranium-235 membelah menjadi dua inti yang lebih kecil, ada energi yang dilepaskan. Sebagai contoh adalah energi yang dihasilkan pada pembelahan 235 gram uranium-235 yang mana ekivalen dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 500 ton batu bara. Selain besarnya jumlah energi yang besar, ciri penting dari fisi uranium-235 adalah adanya kenyataan bahwa lebih banyak neutron yang dihasilkan dibandingkan dengan yang semula ditangkap dalam prosesnya. Sifat ini memungkinkan berlangsungnya reaksi rantai inti, yaitu serangkaian reaksi fisi yang dapat berlangsung sendiri tanpa bantuan. Neutron yang dihasilkan selama tahap awal dari fisi dapat mengakibatkan terjadinya fisi dalam inti uranium-235 lain, yang selanjutnya menghasilkan neutron lebih banyak, dan seterusnya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, reaksi dapat menjadi tidak terkendali, membebaskan banyak sekali kalor ke lingkungan. Agar reaksi rantai terjadi, harus ada cukup uranium-235 dalam sampel untuk menangkap neutron, sehingga dikenal istilah massa kritis, yaitu massa minimum material terfisikan yang diperlukan untuk membangkitkan reaksi rantai inti yang dapat berlangsung sendiri. Kemudian, reaktor nuklir, yaitu satu penerapan damai tetapi kontroversial dari fisi inti, adalah pembangkitan listrik menggunakan kalor yang dihasilkan dari reaksi rantai terbatas yang dilakukan dalam suatu reaktor nuklir. Ada 3 jenis reaktor nuklir yang dikenal, yaitu yang pertama reaktor air ringan. Menggunakan air ringan atau H2O sebagai moderator, zat yang dapat mengurangi energi kinetik neutron. Kemudian reaktor air berat sama juga menggunakan H2O sebagai moderator. Dan yang ketiga adalah reaktor pembiak atau breeder reaktor, yaitu menggunakan bahan bakar uranium, tetapi tidak seperti reaktor nuklir konvensional. Reaktor ini menghasilkan bahan terfisikan lebih banyak daripada yang digunakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reaksi fusi inti. Fusi inti atau reaksi fusi adalah proses penggabungan inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Reaksi ini relatif terbebas dari masalah pembuangan limbah. Dasar bagi penelitian pemakaian fusi inti untuk produksi energi adalah perilaku yang diperlihatkan jika dua inti ringan bergabung atau berfusi membentuk inti yang lebih besar dan lebih stabil. Banyak energi yang akan dilepas selama prosesnya. Fusi inti yang terus-menerus terjadi di matahari yang terutama tersusun atas hidrogen dan helium. Reaksi fusi hanya terjadi pada suhu yang sangat tinggi sehingga reaksi ini sering dinamakan reaksi termonuklir. Suhu di bagian dalam matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Berikut ini adalah reaksi fusi yang terjadi. Berlawanan dengan proses fusi, fusi inti merupakan sumber energi yang sangat menjanjikan, setidaknya di atas kertas. Meskipun pencemaran termal mungkin bisa terjadi masalah, fusi mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu bahan bakar murah dan nyaris tidak terbatas. Dan yang kedua yaitu proses menghasilkan limbah radioaktif yang sedikit. Jika mesin fusi dimatikan, mesin ini akan benar-benar mati dan dalam sekejap tanpa bahaya meleleh. Tidak satu pun reaktor fusi yang menghasilkan energi karena masalah dasarnya ialah mencari cara untuk menahan agar inti-inti tetap bersama dalam jangka waktu yang lama dan pada suhu yang cocok agar fusi terjadi. Pada suhu sekitar 100 juta derajat Celcius, tidak ada molekul yang bertahan dan sebagian besar atau semua atom akan melepas elektronnya. Keadaan materi ini campuran gas antara ion positif dan elektron disebut plasma. Aplikasi fusi inti yang telah dikembangkan adalah bom hidrogen. Bom hidrogen atau dinamakan sebagai termonuklir tidak mengandung gas hidrogen atau gas deuterium. Bom ini mengandung padatan litium deuterida yang dapat dikemas sangat rapat. Peledakan bom hidrogen terjadi dalam 2 tahap, mula-mula reaksi fisi dan kemudian reaksi fusi. Suhu yang diperlukan untuk fusi dicapai dengan bom atom. Segera setelah bom atom meledak, reaksi fusi berikutnya terjadi, membebaskan banyak energi.
Tidak ada masa kritis dalam bom fusi dan daya ledakan terbatas hanya pada jumlah reaktor yang ada. Bom termonuklir digambarkan lebih bersih dibandingkan bom atom karena isotop radioaktif yang dihasilkan hanya tritium dan produk dari starter fisi. Bagaimanapun pengaruh buruknya terhadap lingkungan dapat diperparah apabila dalam pembangunannya disertakan bahan-bahan tak terfisikan seperti kobalt. Keberadaan isotop radioaktif kobalt dalam debris atau jatuhan dari ledakan termonuklir akan fatal bagi mereka yang selamat dari ledakan pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang radioaktivitas, di mana radioaktivitas disebut juga peluruhan radioaktif, yaitu peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pancaran partikel alfa, inti helium, partikel beta elektron, atau radiasi gamma, gelombang elektromagnetik gelombang pendek. Sinar-sinar yang dipancarkan tersebut disebut sinar radioaktif, sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut dengan zat radioaktif. Istilah radioactivity pertama kali diciptakan oleh Marie Curie pada tahun 1867 sampai dengan 1934. Beliau adalah seorang ahli kimia asal Prancis. Dan Marie dan suaminya Pierre Curie pada tahun 1859 sampai 1906 berhasil menemukan unsur radioaktif baru, yaitu polonium dan radium. Ernest Rutherford pada tahun 1871 sampai 1937 menyatakan bahwa sinar radioaktif dapat diberikan atas sinar alfa yang bermuatan positif dan sinar beta yang bermuatan negatif. Dan selanjutnya ada Paul Ulrich Villard pada tahun 1869 sampai dengan 1915, seorang ilmuwan asal Prancis menemukan sinar radioaktif yang tidak bermuatan, yaitu sinar gamma. Berdasarkan partikel penyusunnya, sinar radioaktif dibagi menjadi 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Radioaktif sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Sinar ini ditemukan secara bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Sinar alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Sinar alfa merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Selanjutnya ada radioaktivitas sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Berikut ini beberapa sifat alamiah sinar beta. Yang pertama ada mempunyai daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa. Yang kedua, mempunyai daya tembus yang lebih besar daripada sinar alfa. Yang ketiga, dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sinar beta merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan negatif. Selanjutnya ada radioaktif sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Sinar gamma memiliki beberapa sifat alamiah sebagai berikut ini. Yang pertama, sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara. Semakin jauh dari sumber intensitasnya, maka makin kecil. Yang kedua, mempunyai daya ionisasi paling lemah di antara sinar radioaktif yang lain. Yang ketiga, mempunyai daya tembus yang besar. Yang keempat, tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Sinar gamma merupakan jenis radioaktif yang tidak memiliki muatan positif maupun muatan negatif. Selanjutnya adalah contoh radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh penggunaan radiasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah dapat digunakan di bidang kedokteran untuk meneliti peredaran darah yang ada di tubuh manusia. Sinar radiasi juga dapat digunakan untuk menghancurkan sel kanker lewat pengobatan radiasi yang benar. Radiasi yang digunakan untuk pasien harus cukup untuk merusak sel kanker tanpa membunuh terlalu banyak sel normal dan diharapkan tanpa menimbulkan bentuk kanker yang lain. Yang kedua,
Dalam bidang industri sendiri, radioaktif dapat digunakan untuk mengukur ketebalan hingga kepadatan kaca. Dan yang terakhir adalah kegunaan di bidang pertanian dapat membantu untuk mengetahui umur tanaman yang baik sebelum diberi pupuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.